Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan ke-8 kali ini nggak bisa tatap muka ya. Jadi saya sharing materi saja di YouTube. Materi pertemuan ini adalah membahas kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur enterprise. Yuk kita masuk ke materinya. Pada materi ini akan memaparkan ide-ide dan pilihan pendekatan dasar arsitektur enterprise dengan yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan arsitek dalam desain, komunikasi, realisasi, dan perubahan dalam enterprise arsitektur. Yang kedua, mendeskripsikan peranan utama model arsitektur dalam pendekatan kegunaan model dalam komunikasi, hubungan antara model dan presentasinya. Ya, selanjutnya adalah mengatasi kompleksitas arsitektur. Perusahaan telah lama menyadari perlunya pendekatan arsitektur yang terintegrasi, namun mereka masih mengalami kurangnya dukungan dalam desain, komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur. Selanjutnya, ada beberapa hal juga yang harus dipenuhi dalam menghadapi siklus hidup arsitektur tersebut, yaitu ada desain, ada communication, ada realization, dan change. Desain itu maksudnya seperti apa rancangannya, kemudian communication itu cara komunikasi bisa dua arah atau lebih, kemudian realization itu seperti apa nantinya dengan sistem tersebut. Selanjutnya ada change atau perubahan dari sistem yang lama menjadi atau bertransformasi dengan sistem yang baru seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang desain. Jadi, ketika kita membuat sebuah arsitektur, harus menggunakan kata-kata yang umum dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga membuat rancangannya itu menjadi jelas dan tidak tabu dalam segi hal bahasa. Dan juga, bahasa tersebut bisa terintegrasi berbagai jenis arsitektur terkait dengan berbagai domain, misal seperti jaringan satu ke jaringan lainnya atau ke device satu ke device lainnya. Selain dengan bahasa yang jelas, arsitektur juga harus mendukung atau didukung dengan kegiatan desain mereka yang menyediakan metode-metode dukungan atau metode-metode pendukung dalam kegiatan desain mereka. Contohnya, pedoman umum yang digunakan di dalam organisasi dengan praktek-praktek terbaik, mereka itu seperti apa gitu. Kemudian penggambaran-penggambaran secara standar untuk mempromosikan kualitas daripada arsitektur itu sendiri. Nah, untuk mempermudah desain itu sendiri biasanya dibutuhkan perubahan-perubahan, kemudian pembaruan-pembaruan dari si arsitektur itu sendiri jadi nantinya tidak monoton. Jadi ketika berhubungan dengan siklus hidup arsitektur, langkah pertama pada seorang arsitektur itu adalah harus menentukan desainnya itu sendiri atau mempunyai ciri khasnya ya seperti apa. Tetapi tetap harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan jelas. Kemudian selanjutnya ada communication. Jadi komunikasi yang baik itu sangat diperlukan ketika kita akan menyebarkan arsitektur karena si pengguna sistem itu sendiri bukan hanya di dalam tetapi juga di luar organisasi. Jadi komunikasi itu sendiri harus memvisualisasikan atau menggambarkan secara tepat kepada stakeholder yang ada di dalam maupun di luar organisasi. Jadi, komunikasi yang jelas itu sangat penting untuk menghubungkan antara kedua domain yang berbeda yang dijelaskan oleh berbagai arsitektur. Misal, bagaimana nanti menjelaskan proses bisnisnya, lalu cara mendemokan, atau cara penggunaan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah seperti itu, dibutuhkan pihak-pihak terkait untuk dapat mengerti akan arsitektur yang sudah dibuat. Selanjutnya ada realization. Realisasi ini sendiri merupakan bentuk perwujudan daripada arsitektur itu sendiri. Nah, harus ada kaitannya dengan kegiatan arsitektur dengan secara rinci, misal rancangan proses bisnisnya itu seperti apa, kemudian ada pemodelan informasi atau pengembangan software itu sendiri. Jadi, ketika kita sudah menetapkan arsitektur dari sebuah enterprise itu sendiri, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikannya, jadi merancang proses bisnisnya dulu, lalu kemudian pemodelannya dibuat dengan UML-nya, dimulai use case-nya seperti apa, kemudian activity diagramnya, lalu buat sequence diagramnya, kelas diagramnya, kemudian validasi dan koreksi untuk pengecekan jika ada kesalahan atau ketidakcocokan yang mungkin ada pada perilaku sistemnya. Kemudian dokumentasikan dan pemeliharaan dan disesuaikan dengan perubahan dalam sistem.
Karena sifat UML itu sendiri harus selalu mencerminkan keadaan terkini dari sistem yang diwakili. Pemodelan informasinya sudah, kemudian pengembangan softwarenya seperti apa, menggunakan bahasa pemrogramannya apa, tools database-nya apa, untuk menampung data-data yang sudah ada. Ya, terakhir ada change. Arsitektur meliputi sebagian besar dari organisasi dan berhubungan dengan arsitektur lain, di mana perubahan arsitektur memiliki dampak yang besar. Jadi, ketika kita membangun sebuah organisasi dan kita menarsitekkan organisasi tersebut itu tidak bisa dilakukan hanya satu bagian saja, tetapi harus secara keseluruhan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, arsitektur ini seringkali mencangkup bagian besar organisasi dan mungkin juga terkait dengan beberapa arsitektur lainnya. Maka dari itu, perubahan pada arsitektur ini mungkin memiliki dampak yang mendalam atau besar. Komposisi. Oke, kita lanjut bahas komposisi. Jadi, dalam praktek arsitektur enterprise, dalam perusahaan itu terdiri dari model yang berbeda-beda dan deskripsi yang heterogen atau keberagaman. Hal ini harus dipahami oleh para stakeholder sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang biasa digunakan untuk mengatasi kompleksitas sistem, yaitu pendekatan komposisi yang membedakan antara bagian dari sistem dan hubungannya. Kemudian, selanjutnya pendekatan komposisi berperan ketika ada beberapa sudut pandang dalam mendeskripsikan sistem, lalu fungsi dalam arsitektur diuraikan dan fungsi bagian-bagiannya dan hubungannya. Jadi untuk memahami bagaimana, misalnya contoh nih, bagaimana memahami fungsi mobil gitu ya. Pertama kita memperkenalkan dulu bagian-bagian dari mobil, ada mesin, ada bannya, ada setir, dan AC, dan lain-lain ya gitu ya. Kemudian hubungannya kolom mesin sebagai penggerak laju kendaraan berhubungan dengan ban. Ban itu bisa ke kiri dan kanan juga, karena ada hubungannya juga dengan setir mobil. Kemudian hidupkan AC ketika keadaan di dalam mobil itu panas. Begitu. Ini gambaran arsitektur enterprise describing coherence ya. Di dalamnya ada bagian arsitektur informasi seperti apa, kemudian ada proses arsitekturnya itu gimana, lalu ada produk arsitektur seperti apa, kemudian ada aplikasi arsitektur itu apa, dan teknikal arsitekturnya itu seperti apa ya. Dan tiap-tiap bagian ini mempunyai timbal balik antara bagian satu dengan yang lainnya. Ya, selanjutnya ada integrasi domain arsitektur. Dilihat ada sebuah gambaran contoh ya. Sebuah perusahaan telah memodelkan aplikasinya dalam GML dan proses bisnis di BPMN. Maksudnya BPMN ini adalah singkatan dari Business Process Model Annotation atau notasi dan model proses bisnis. Ini adalah standar yang digunakan dalam dunia teknologi informasi untuk menggambarkan proses bisnis secara visual menggunakan simbol-simbol grafis. Nah, BPMN ini menyediakan bahasa yang standar dan mudah dimengerti untuk mendokumentasikan, merancang, dan memodelkan proses bisnisnya. BPMN ini juga pada umumnya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, perencanaan strategi bisnis, pemodelan proses, dan dokumentasi proses bisnis. Nah, ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menggambarkan dan memahami proses bisnis dengan lebih baik, memfasilitasi peningkatan, otomatisasi, dan pengoptimalan proses bisnis. Dalam masalah ini tidak jelas bagaimana konsep dalam satu tampilan terkait dengan konsep tampilan lain, maka integrasi arsitektur akan sangat bermasalah, sebab arsitektur dikembangkan oleh stakeholder dengan kepentingannya masing-masing. Masalah pada contoh disebut juga masalah keselarasan bisnis IT. Untuk mengatasi masalah integrasi dalam domain arsitektur ini, maka kita membutuhkan sebuah bahasa yang dapat mendeskripsikan domain-domain yang ada. Juga sebagai prasyarat untuk menghubungkan berbagai alat yang digunakan dalam domain arsitektur. Ya, pada slide ini ada beberapa penggambaran arsitektur enterprise, yaitu observing the universe. Ada concern, memahami domain, tampilan, dan sudut pandang, cara kerja, dan yang terakhir ada model arsitektur enterprise. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada observing the universe, hubungan antara stakeholder, enterprise, arsitektur, dan deskripsi arsitektur. Dapat digambarkan secara tetrahedron seperti gambar ini ya, yang berdasarkan pada Frisco tetrahedron. Nah, tetrahedron itu seperti gambar polyhedron 3 dimensi yang terdiri dari 4 segitiga yang bersebelahan seperti piramida segitiga.
Selanjutnya ada concern. Stakeholder biasanya akan terpengaruh oleh beberapa fokus mereka masing-masing atau kepentingannya masing-masing dalam menyusun bagian enterprise. Dan dalam membuat modelan, arsitek melakukannya dengan perspektif tertentu. Memahami domain. Domain merupakan subset konsepsi dari alam semesta yang dipahami sebagai beberapa bagian atau aspek dari alam semesta. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, akan dipelajari secara khusus model, yaitu abstrak dan kejelasan konsep dari domain. Sedangkan modeling adalah tindakan dalam abstrak bentuk model, maksudnya model apa saja yang dimiliki dari apa saja yang dimiliki oleh alam semesta. Tampilan dan sudut pandang. Tampilan adalah apa yang kita lihat, sedangkan sudut pandang menunjukkan dari mana kita mencari tahu. Contoh dalam sudut pandang keuangan menunjukkan bagaimana untuk menampilkan apa saja biaya itu membangun sebuah aplikasi tertentu. Misal seperti itu ya. Cara kerja. Yang pertama ada cara pemodelan, yaitu mengidentifikasi konsep bahasa yang akan digunakan untuk menggambarkan penjabaran arsitektur. Yang kedua adalah cara berpikir, maksudnya itu mengartikulasikan jenis masalah, domain, solusi, dan pemodel yang terlibat. Yang ketiga ada cara berkomunikasi, misalnya nih dengan tekstual atau notasi grafis seperti sintaks, gaya, media. Yang keempat, ada cara kerja, maksudnya adalah mendefinisikan kemungkinan tugas, termasuk sub-sub tugas, sebagai pedoman dan saran. Selanjutnya yang kelima, cara untuk mendukung, misal dengan alat terkomputerisasi. Selanjutnya ada yang keenam, cara menggunakan, itu maksudnya mendefinisikan situasi dan pedoman dalam mengatur sudut pandang kelas pemangku kepentingan. Selanjutnya ada model arsitektur enterprise. Yang pertama untuk menciptakan teknik yang kuat karena untuk menggambar dan menganalisa arsitektur enterprise, bahkan sekalipun model tersebut itu pun kurang lengkap dan tidak sepenuhnya konsisten. Nah, jika pemangku kepentingan itu membutuhkan informasi tentang aspek arsitektur mana saja yang memerlukan domain, maka akan ditutup bersama-sama secara manual dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber di domain tersebut. Jadi misalkan ada model tunggal pokok di sebuah arsitektur, maka pandangan arsitektur ini dapat dinyatakan sebagai proyeksi atau bagian dari model lainnya. Mungkin sekian dari materi ini yang membahas kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur enterprise. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum.